at-tatawwu, ya, siyam at-tatawwu, puasa-puasa yang justru disunahkan. Ya, kalau kemarin hari-hari yang dilarang kita berpuasa, nah pada hari ini kita akan membahas puasa-puasa yang sunnah, ya, yang disunahkan oleh Rasul Muhammad SAW. Nah, ada beberapa poin, ya, ada 7 atau 8 poin, kita akan bahas secara ringkas. Yang pertama adalah siyamu sittati ayyamin min Syawal, ya, berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, kemarin sempat kita bahas, dan ini merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasul SAW dalam sebuah sabda beliau, ya, yang diriwayatkan dari jalur Abu Ayyub Al-Ansari oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Qala man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama sama dahar. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, ya, 6 hari di bulan Syawal, faka'annama sama dahar, maka dia seperti orang yang telah melaksanakan puasa selama setahun. Dalam catatan kaki kitab Fikih Sunnah karangan Syekh Said Sabiq ini dijelaskan mengapa kemudian disebut dengan shamad dahar, ya, faka'annama shamad dahar, seperti orang yang berpuasa setahun, ya. Dikatakan qala al-ulama al-hasanatu bi asyri amsalihha, ya, karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa Ramadan bi asyr asyhur, ya, maka 1 bulan Ramadan, ya, 1 bulan itu dilipatkan kalau dikalikan 10 menjadi 10 bulan. Nah, jadi orang yang berpuasa 1 bulan Ramadan penuh itu sama dengan orang yang berpuasa 10 bulan selama 10 bulan. Kemudian, ya, wal ayyamu sittah, dan 6 hari, ya, 6 hari, ya, itu kalau dikalikan 2 itu menjadi syahroin, menjadi 2 bulan. Maka lengkaplah 10 bulan ditambah 2 bulan menjadi 12 bulan. Ya, ini makna sabda Rasul yang mengatakan faka'annama shamad dahar, maka dia pahalanya seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Dan karena itu sepertinya belum lengkap kalau kemudian kita hanya melaksanakan saum Ramadan, ya, tanpa mengikuti dengan puasa Syawal 6 hari pada bulan berikutnya, ya. Nah, lalu, ya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, annaha tuaddi mutataba'atan wa ghairu mutataba'ah, ya, atau ghairu mutatabi'ah. Puasa 6 hari ini boleh dilaksanakan, ya, berturut-turut, ya, terus berturut-turut, ya, wa ghairu mutatabi'ah, atau tidak berturut-turut, sah, ya, wala fadla li ahadihima 'alal akhar, dan tidak ada keutamaan, ya, apakah berturut-turut itu lebih utama atau tidak, itu tidak, sama saja, mau berturut-turut atau tidak maka pahalanya sama, ya, tidak ada keutamaan antara yang satu dengan yang lain. Wa 'anil Hanafiyah wasyafi'iyah, ya, tapi menurut Imam Ahmad bin menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, al-afdal shaumuha mutatabi'a aqbal 'id, ya, menurut mereka berpuasa berturut-turut, ya, aqbal 'id, begitu 'id 2 hari, hari ketiga langsung, itu lebih afdal menurut kalangan Hanafiyah dan Imam atau kalangan Syafi'iyah. Makanya di beberapa wilayah kita di daerah Jawa terutama, ya, mereka pada hari ketiga itu sudah melaksanakan saum Syawal 6 hari berturut-turut. Bahkan di beberapa daerah justru ramenya itu lebaran Syawalnya. Ya, ini daerah mana itu, ya? Oh, Jawa mana, ya? Jawa Timur terutama, ya. Ya, jadi mungkin melaksanakan karena masyarakat kita terutama yang Jawa Timur, ya, yang kental sekali Nahdliyinnya, NU-nya, memegang pendapat Syafi'iyah itu begitu kuat. Ya, sehingga pendapat ini kemudian diambil al-afdal saumuha mutatabi'ah, berturut-turut, aqbal 'id, setelah 'id langsung, ya, langsung dilaksanakan. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal sami mawon, ya, mau berturut-turut atau tidak sama saja. Baik, ini yang pertama, berpuasa 6 hari berturut-turut atau tidak di bulan Syawal. Ats-tsaniyah, yang kedua, shaumu asyri Dzulhijjah wa ta'kid yaum Arafah li ghairil hajj. Yang kedua adalah berpuasa, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, yaum Arafah, ya, yang disebut dengan yaum Arafah. Nah, ini sunnah, bukan 10 Zulhijjah, ya, tapi yaum Arafah. Jadi yaum Arafah ini adalah hari di mana kaum muslimin berwukuf di Arafah. Cara ngitungnya sederhana, ya. Besok kita lebaran haji, hari ini disunahkan berpuasa.
Itu disebut dengan Yaumu Arafah atau dikenal juga dengan Saumu Arafah, berpuasa di hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Nah, ini ibu-ibu dan jemaah sekalian disunahkan bagi orang yang tidak sedang berada di Arafah. Tapi kalau orang yang sedang berada di Arafah itu justru dilarang berpuasa. Nah, ini disebut dengan orang yang tidak sedang berada di Arafah adalah kita-kita yang tidak sedang melaksanakan haji. Ya, di sini begitu mereka wukuf di Arafah, kita berpuasa hari ini. Ya, walaupun dalam konteks Indonesia masih sering terjadi perbedaan pendapat dalam hal penentuan awal bulan. Karena bisa jadi penanggalan Arab Saudi yang menetapkan bahwa misalnya 9 Zulhijjah itu hari Kamis, sementara di kita 9 Zulhijjah itu jatuh pada hari Jumat. Sehingga mereka wukuf di situ, mestinya kita berpuasa di sini, tapi karena hitung-hitungan kita di sini tidak sama dengan Arab Saudi, maka besoknya kita berpuasa. Mestinya saya cenderung pada pendapat yang mengatakan karena ini disebut dengan Saumu Arafah, kapan umat Islam wukuf di Arafah, maka saat itu kita berpuasa. Lil ghairil mu'takif, bagi orang-orang yang tidak wukuf, disunahkan untuk berpuasa. Dalilnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah bersabda, "Shaumu yaumu Arafata yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Rahul Jama' al-Bukhari wa Tirmizi. Berpuasa Arafah, kata Rasulullah SAW, itu bisa yukaffiru sanatain, menghapus dosa 2 tahun. Madiyah, tahun yang lalu, wa mustaqbilah, dan tahun yang akan datang. Begitu keutamaan berpuasa Arafah ini. Karena itu sungguhnya kalau kita melaksanakan berbagai rangkaian ibadah tadi dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita bayangkan puasa Ramadan itu seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Kemudian puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Nanti ada lagi yang berikutnya adalah Saumu Asyura, berpuasa pada bulan Asyura yang dikenal dengan tanggal 10 bulan Al-Muharram. 10 Muharram itu kita disunahkan juga berpuasa. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah atau Arafah. Nah, yang ketiga adalah Saumu Asyura, berpuasa pada tanggal Asyura. Asyura itu berasal dari bahasa Arab Asyarah, itu artinya 10. 10 bulan apa? Bulan Muharram. Nah, bahkan disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy." Adalah hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram ini hari di mana orang-orang Quraisy dulu berpuasa. Dulu mereka berpuasa fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, dan Rasul pun berpuasa. Karena sebagaimana kita ketahui syariat puasa Ramadan ini baru difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua dari Hijriah. Kita ingat sejarah Rasul, Nabi diangkat menjadi Rasul 13 tahun berdakwah di Mekah. Setelah itu beliau hijrah. Nah, tahun 1, tahun kedua itu baru ada syariat puasa Ramadan. Artinya praktis 15 tahun, 13 tahun dan tambah 2 tahun sebelumnya, atau 14 tahun lah 14 tahun Rasul kita menjadi Nabi itu tidak melaksanakan saum Ramadan. Tetapi dia melaksanakan, di antaranya adalah Saumu Asyura, sebagaimana dilaksanakan orang-orang jahiliyah waktu itu. Kemudian falamma qadimal Madinata samahu. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau pada tahun pertama hijrah itu tetap melaksanakan Saum Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram. Wa amaran nas bisyamihi, dan dia pun memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan puasa Asyura tersebut. Falamma furida Ramadan, nah ketika syariat Ramadan diturunkan menjelang perang Badar tahun kedua Hijriah, qala man syaa shamahu wa man syaa taraka. Kata Rasul, barang siapa yang tetap ingin melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram itu silakan laksanakan. Tapi kalau tidak mau, tidak mengapa, silakan tinggalkan. Artinya statusnya dari tadi menjadi wajib berubah menjadi sunnah ketika Allah menurunkan syariat bulan Ramadan. Jadi begitu kuat syariatnya, begitu sunnah muakkadahnya, sehingga kita dianjurkan juga berpuasa walaupun tingkatannya tidak sampai derajat wajib. Bahkan bukan hanya orang-orang Quraisy yang melaksanakan puasa ini,
Jazakumullah ya, orang-orang Madinah juga melaksanakan puasa Asyura ini. Disebutkan misalnya An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Madinata fara'al yahud tasum Asyura. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi itu puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Faqala, Rasul bertanya, "Ma hadza? Ini puasa apa?" Qalu yaumu salih. Nah, ini adalah harinya Nabi Saleh. Maksudnya adalah ketika Nabi Saleh alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan unta. Nah, itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka mereka berpuasa. Najallahu fihi Musa, dan pada tanggal 10 bulan Muharram juga Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Itu terjadi juga pada tanggal 10 bulan Muharram, ya. Wa Bani Israil min aduwihim, ya. Dan Bani Israel dari musuh mereka. Fasamahu Musa, ya. Lalu Nabi Musa melaksanakan puasa ini, ya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, ana ahaqqu bi Musa, ya. Kami, ya, atau saya lebih berhak daripada Musa untuk berpuasa minkum, daripada kalian. Fasamahu, lalu Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Wa amara bi siyamihi muttafaqun alaih. Lalu kemudian beliau memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan juga. Nah, dengan demikian maka puasa ini sangat dianjurkan ya bagi kita. Namun ya, karena orang-orang jahiliyah juga melaksanakan, orang-orang Madinah Yahudi juga melaksanakan, dan di antara syariat Islam itu adalah hendaklah dia berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Karena itu baginda Rasul menyarankan supaya tidak sama, maka hendaklah berpuasa sehari dan atau setelahnya juga. Jadi 3 hari berturut-turut, ya, 3 hari berturut-turut. Nah, inilah salah satu syariat ibu-ibu sekalian rahimakumullah yang Rasulullah mengajarkan, tapi Nabi tidak pernah melaksanakan, tapi bagi kita sunnah, ya. Jadi ada beberapa ajaran, diantaranya puasa ini Nabi itu tidak pernah melaksanakan, tapi bagi kita sunnah. Ya, berpuasa kapan? Yaumut Tasu'a, pada tanggal 9 bulan Muharram. Ya, bukan 10. Kalau 10 Nabi melaksanakan, kita melaksanakan. Tapi Yaumut Tasu'a pada tanggal 9, sehari sebelumnya, itu tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul, tapi kita melaksanakannya. Mengapa? Dalam hadis ini disebutkan ya, dari Ibnu Abbas mengatakan, saya bacakan hadisnya lengkap. Sama Rasulullah SAW yaum Asyura. Rasulullah SAW melaksanakan puasa pada hari Asyura, ya, 10 Muharram. Wa amara bisamihi, dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa juga. Qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, hari ini 10 Muharram ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, faqala idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Kalau begitu kata Rasul, ya, besok tahun depan, ya, kita tambah puasanya. Jangan hanya 10 Muharram, tapi tanggal 9 juga, yaumut tasi', gitu kan. Qala falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya. Tapi belum sampai tahun depan Nabi sudah wafat. Nabi tidak sempat melaksanakannya. Nah, berdasarkan hal ini maka tetap kita sunnah melaksananya. Kapan? Tanggal 9, tanggal 10, ditambah juga dengan tanggal 11 bulan Muharram. Ya, maka para ulama mengatakan bahwa puasa Asyura ini 3 tingkatan. Tingkatan yang paling afdol adalah Shamu salasat ayyam, puasa 3 hari. Ya, kapan? Tasi' tanggal 9 bulan Muharram, Ashir tanggal 10 Muharram, wal hadi asyar, dan tanggal 11. Ini yang paling afdol. Kalau tidak sanggup, maka ya, martabat tsaniyah, tingkatan yang kedua, shaumut tasi' wal ashir, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Nah, kalau tidak sanggup juga, maka shaumu al-ashir wahda, puasa pada tanggal 10 bulan Muharram saja. Itu kalau sudah demikian enggak ada tawaran lagi, gitu ya. Sudah paling maksimal. Itu disebut dengan shaumu Asyura. Ada satu catatan yang sering terjadi di beberapa wilayah negara kita adalah pada tanggal 10 Muharram itu disebut dengan hari rayanya yatim piatu. Di kampungnya Pak Eko mungkin sering, gitu ya. Jadi pada tanggal 10 itu dimanfaatkan atau dijadikan momentum sebagai bagi-bagi rezeki untuk yatim piatu. Terus terang saya belum mendapatkan hadis yang sahih tentang hal ini, apalagi kalau kemudian dihubung-hubungkan dengan wafatnya Husain, ya, cucu Rasul SAW yang juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka orang-orang Syiah itu ya begitu menghormati 10 Muharram ini, karena tanggal 10 ini
wafatnya ya cucu Rasul SAW di padang Karbala ya, pada peristiwa yang sangat mengenaskan di era kepemimpinan Yazid bin Muawiyah waktu itu ya. Nah, jadi kalaupun ada yang mengatakan bahwa hari raya atau 10 Muharram ini adalah hari rayanya yatim piatu, mungkin mereka ya mengambil keumuman hadis yang mengatakan man wasa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanati. Ya, barang siapa yang memperluas rezeki, maksudnya berbagi-bagi rezeki ya untuk dirinya dan untuk keluarganya ya pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, maka Allah SWT akan memperluas rezekinya pada setahun itu. Ya, mungkin keumuman hadis ini digunakan oleh kaum muslimin, ya, apalagi kaum muslimin di Indonesia ya cenderung kreatif gitu ya. Kreatif ya. Cuman kadang suka kebablasan kreativitasnya, karena dalam ibadah itu tidak boleh kreatif. Ya, rumus ibadah itu adalah sam'an wa ta'atan. Begitu Nabi melaksanakan, begitu kita melaksanakan ya. Tidak boleh kreatif. Tapi kalau dalam di luar ibadah bolehlah kita kreatif ya. Jadi demikian ya. Nah, yang keempat, yang berikutnya, saumu aksar Sya'ban ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini juga sunnah. Ini sudah lewat. Jadi sebelum Ramadan kemarin ada bulan namanya bulan Sya'ban. Nah, kita dianjurkan banyak berpuasa ya pada bulan tersebut, walaupun tidak ada tanggal-tanggal tertentu. Diperbanyak saja puasa pada bulan Sya'ban. Yang berikutnya adalah saumu ashhurul hurum ya, berpuasa pada bulan haram. Nah, yang dimaksud dengan bulan haram itu ada 4. Jadi dari 12 bulan Hijriah itu ada 4 disebut dengan bulan hurum ya. Pertama adalah salasat mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut dan 1 terpisah. Yang 3 bulan berturut-turut itu adalah Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini disebut dengan salasat mutawalliyat ya, Ashhurul Hurum ya, 3 bulan berturut-turut bulan hurum. Nah, yang keempat adalah bulan Rajab ya. Nah, kita dianjurkan sangat memperbanyak puasa sunnah di keempat bulan ini, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan kemudian bulan Muharram. Yang 3 berturut-turut, 1 terpisah. Diperbanyak berpuasa. Yang berikutnya adalah cepat aja, Somu yaumil itsnin wal khamis. Ini sudah sangat jelas, berpuasa pada hari Senin dan Kamis ya. Ini juga dianjurkan. Rasul mengatakan, innal a'mala tu'radu kull itsnin wal khamis fayaghfirullahu lakum muslim likulli muslimin aw likulli mu'minin illa al mutahajirin fayaqulu akharhuma ya. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya amal-amal kita ya dibawa, dipamerkan, diangkat ya kepada Allah Subhanahu wa taala kull itsnin wa khamis ya, setiap hari Senin dan Kamis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hamba, setiap muslim, setiap mukmin, kecuali orang-orang yang sedang bertengkar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan. Ya, jadi kalau ada 2 orang yang sedang bertengkar, berkonflik, maka Allah mengakhirkan, menunda pengampunan dosa mereka sampai mereka akur kembali, gitu ya. Dalam hadis yang disebutkan, Rasul ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alaihi fihi ya. Itulah hari yang dimana aku dilahirkan ya. Jadi Nabi kita itu dilahirkan pada hari Senin dan diturunkan kepadanya juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya, siyam salat ayyam min kulli syahr. Ini disebut dengan ayyamul bid. Berpuasa pada 3 hari pada setiap bulan ya. Tanggal berapa? 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Itu disunahkan juga selain Ramadan wajib ya, atau selain juga bulan Zulhijjah karena kena hari tasyrik kemarin kita sudah bahas. Pada 10 bulan yang lain ya, Muharram ya, Safar dan seterusnya, kita dianjurkan berpuasa 3 hari berturut-turut pada setiap pertengahan bulan, tanggal 13, 14 dan 15. Jadi pas bulan purnama ya. Ini disebut dengan ya saum ayyamil bid ya, puasa pada hari-hari putih. Ya, al-bid itu artinya putih, terang benderang ya, bulan purnama ya. Yang berikutnya, ini yang terakhir, siyamu yaumin wa fitru yaumin ya, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Nah, kita kenal ini dengan puasa Daud ya. Jadi hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak dan seterusnya, diselang-seling ya. Ini juga disunahkan ya. Saya terus terang punya teman yang saya juga harus banyak belajar dalam konteks ini. Dia terus ya rutin melaksanakan puasa Daud ini ya. Bahkan uniknya
ketika kita bahkan melaksanakan pengajian di rumahnya, ya, dia yang istri yang masak, keluarga yang masak, kita ngaji di rumahnya. Nah, justru dia sok sibuk tuh ya, mau bolak-balik. Padahal kita tahu ya dia puasa gitu kan. Dia menghidangkan makanan untuk kita, bahkan ya pagi hari Sabtu ada pengajian rutin di rumahnya. Itu setiap kalau pas kebetulan hari itu dia puasa, saya amati, saya tahu gitu kan. Dia sok sibuk gitu ya, keluar masuk. Kita asik makan, dia keluar masuk. Dia nggak makan. Ya. Mengapa? Karena dia sedang melaksanakan saum Daud, ya, puasa Daud. Itu luar biasa manfaatnya bagi kita, dan sudah banyak yang melakukan insyaallah. Ya. Hadirin dan jamaah sekalian ya. Ini beberapa puasa yang disunahkan kepada kita selain bulan Ramadan yang sudah kita bahas tadi. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan insyaallah, karena sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Jauziyah, untuk memagari yang wajib ya, maka amalkanlah yang sunnah. Jadi rumusnya untuk mengamankan ya, agar kita tidak abai terhadap yang wajib ya, tidak agar mampu terus melaksanakan yang wajib, maka hendaklah kita pagari dengan yang sunnah. Barang siapa yang sering terbiasa melaksanakan hal-hal yang sunnah, maka insya Allah ya, dia akan aman terhadap yang wajib. Karena praktis atau nyaris ya, amalan-amalan yang wajib itu ada amalan yang mirip yang hukumnya sunnah ya. Puasa Ramadan wajib ya, ada puasa sunnahnya ya. Maksudnya orang yang terbiasa melaksanakan saum sunnah, puasa sunnah, maka insya Allah ya, Ramadan akan aman bagi dirinya. Begitu juga orang yang terbiasa melaksanakan sholat sunnah, maka dia aman melaksanakan sholat wajib ya. Orang yang terbiasa melaksanakan sholat qabla subuh misalnya, itu tidak mungkin ya tidak sholat subuh, pasti ya, pasti. Begitu juga orang yang terbiasa melaksanakan salat qabla zuhur, pasti zuhurnya aman. Maka kata para ulama, pagarilah yang wajib itu dengan membiasakan melaksanakan yang sunnah ya. Orang yang rajin bersedekah, berinfak, insyaallah zakatnya enggak akan lepas gitu kan, pasti akan dia laksanakan juga. Hadirin dan jamaah sekalian, kita cukupkan taklim ringkas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita teruskan dengan salat witir berjamaah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.